Nah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita akan pengen tahu nih, tadi teman-teman sudah dijelaskan terkait dengan asuransi jiwa, manfaatnya seperti apa ya, yang perkenalan tadi ya teman-teman ya. Nah, nanti kita juga akan berbicara mengenai jenis asuransi, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Antoni. Yang pertama adalah produk tradisional, yang kedua adalah produk yang ada investasinya atau lebih dikenal dengan unit link. Tapi kita nanti. Nah, kalau kita berbicara mengenai asuransi jiwa atau kata asuransi, biasanya teman-teman juga mendengar dengan kata-kata klaim. Ya, mungkin tidak sedikit dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini ketika mendengar kata-kata asuransi, nggak mau soalnya klaimnya susah, ya nggak mau gitu kan. Nah, kita akan berbicara nih, kita akan pengen tahu untuk teman-teman semuanya bagaimana sih penjelasan tentang klaim. Dan untuk itu kami persilahkan untuk orang yang sangat luar biasa, Ibu Albin. Silakan, Bu Albin. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa, pelajar, dan semua yang join pada siang hari ini. Nah, ini menarik sekali ya. Tadi Pak Antoni udah jelasin tuh mengenai produk asuransi dan juga unit link. Belakangan ini kayaknya mungkin kita pernah dengar, teman-teman pernah dengar, proses klaim asuransi itu bagaimana sih? Pada prinsipnya adalah perusahaan asuransi itu selalu berkomitmen untuk membayar klaimnya. Kenapa berkomitmen membayar klaimnya? Karena perusahaan asuransi itu pasti akan menyiapkan cadangan. Begitu polis ada yang beli, itu diterima preminya, pasti akan dicadangkan oleh perusahaan asuransi. Dan yang kedua, perusahaan asuransi pun tidak sendiri. Ada namanya reasuransi. Reasuransi ini adalah satu perusahaan yang membackup perusahaan asuransi jiwa. Jadi begitu ada klaim, selama klaim itu lengkap, itu pasti akan dibayarkan. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah di dalam proses klaim asuransi, lengkapi dokumennya. Jadi tadi Pak Antoni udah jelasin, kenali dulu tuh produknya, kemudian ketahui, pahami. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan di dalam polis-polis asuransi, kita harus baca yang namanya ketentuan umum polis. Di dalam ketentuan umum polis itu ada jelas di sana prosedur mengenai klaim. Setelah nanti para ahli waris, misalkan terjadi sesuatu kepada orang-orang yang kita kasihi, yang disebut tadi tertanggung, atau yang jiwanya dipertanggungkan, atau di dalam polis itu, inilah yang diprotek oleh perusahaan asuransi. Ada juga yang disebut pemegang polis atau yang bayar. Bisa juga tertanggung sekalian pemegang polis, karena dia beli dan juga sekalian bayar. Dan ada yang namanya beneficiary, atau istilahnya yang secara umum mungkin bilangnya ahli waris ya. Tetapi ahli waris di dalam polis itu adalah namanya yang tertera di dalam polis. Nah, itu yang disebut dengan yang penerima manfaat atau beneficiary, atau ahli waris kalau bahasa umumnya. Kalau terjadi sesuatu resiko yang tidak kita harapkan, contohnya misalkan tutup usia, ahli waris setelah masa duka pasti mulai akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah itu kita lihat nih di sini, ahli waris atau beneficiary, ayo segera kontak perusahaan asuransi yang Bapak Ibu atau teman-teman miliki atau keluarga miliki. Perhatikan dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan, tinggal buka polisnya apa aja. Secara umum yang diperlukan di situ adalah polis asuransi, udah pasti ya, supaya ketahuan tuh uang pertanggungannya berapa, benefitnya apa, siapa ahli warisnya. Kemudian adalah isi form supaya menjelaskan nama yang meninggal atau yang tutup usia, atau klaimnya tidak harus selalu tutup usia, misalkan medical atau hal apa lain yang perlu untuk klaim atau perlu kita dapatkan benefitnya. Kemudian ada surat keterangan kalau meninggal dunia, itu ada perlu surat keterangan dari pemerintah setempat, misalkan dari kelurahan, dari Dukcapil. Nah, jika sudah dilampirkan, nanti bisa dilampirkan juga fotokopi daripada tertanggung sendiri, pemegang polis, dan juga ahli waris. Biasanya
ahli waris itu tidak sendiri. Ahli waris ini bisa lurus ke atas atau ke samping. Biasanya itu yang pertama adalah yang ke bawah. Suami istri, misalkan suaminya yang meninggal atau yang tutup usia, ahli warisnya yang biasanya itu adalah istri atau anaknya. Atau jika belum berkeluarga, itu bisa naik ke atas atau orang tua atau ke samping. Seperti mungkin yang sekarang yang sedang tren kita dengar ya. Nah, itu tergantung dengan apa yang dicatat di dalam buku polis. Maka dari itu perlu kita baca polisnya supaya lebih jelas lagi. Kemudian kelengkapan yang lain nanti kita lihat tergantung daripada si tertanggung atau yang ini adalah posisinya meninggalnya di mana. Misalkan kalau di luar negeri tentu perlu surat rekomendasi dari KBRI. Tetapi kalau di Indonesia cukup dari instansi resmi di Indonesia. Bisa kelurahan, bisa kecamatan, bisa juga dari instansi yang resmi mengeluarkan surat keterangan kematian. Dan juga apabila misalkan ke rumah sakit, tentu harus ada surat keterangan dari rumah sakit yang terakhir memeriksa atau terakhir melihat kondisi daripada jenazah. Nah, itu semua nanti bisa dilengkapi. Nanti kita lihat secara umum setelah slide yang satu ini, apa-apa aja sih dokumen-dokumen itu, tetapi lebih jelasnya itu bisa dilihat di dalam ketum. Simple, jika semuanya lengkap, pasti di-approve. Kenapa di-approve? Karena seperti yang tadi, uang asuransi itu udah clear. Begitu ada tutupan polis atau membeli polis, pasti premi yang diterima perusahaan asuransi itu namanya dicadangkan. Ada ahlinya tuh yang ngitung-ngitung seperti itu, namanya aktuaris. Aktuaris perusahaan itu selalu menghitung dan mencadangkan, itu dicadangkan. Jadi kalau terjadi resiko, ada klaim, ya itu uangnya udah siap dari perusahaan asuransi. Dan yang kedua, ada namanya seperti yang tadi saya jelaskan yang pertama, perusahaan reasuransi. Reasuransi yang membackup perusahaan asuransi. Jadi nanti asuransi nggak sendiri. Pasti dia akan nagih tuh ke perusahaan reasuransi. Jadi, jika dokumennya lengkap, pasti dibayar. Perusahaan asuransi pasti berkomitmen untuk membayar klaim asuransi yang ada dengan catatan, lengkap dan benar, informasinya benar, dan juga persyaratan yang dipenuhi harus dilengkapi. Tetapi apabila dokumennya belum lengkap, penanggung atau perusahaan asuransi punya hak untuk meminta, ayo dong kasih kelengkapan yang diperlukan supaya analis klaimnya itu bisa memutuskan. Atau jika sudah diminta masih belum dilengkapin juga karena mungkin satu dan lain hal, para ahli waris atau penerima manfaat ini belum bisa melengkapi, perusahaan asuransi atau penanggung berhak juga untuk menolak proses klaimnya. Yang dimaksud adalah prosesnya ya. Jika nanti udah dilengkapi, itu pasti akan dibayarkan. Jadi teman-teman, kalau ada mendengar atau mungkin papi mami atau teman-teman bilang klaim itu ribet, enggak. So simple. Sesimpel kita membuat proses di awal gitu ya. Jadi tadi udah sangat jelas perusahaan asuransi pasti berkomitmen untuk melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang ada di dalam ketentuan umum polis. Salah satunya adalah klaim asuransi jika benar dan lengkap pasti dibayar. Jadi teman-teman, mari berasuransi, pahami perlindunganmu. Selamat siang. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk Bu Albin Pardede. Tadi penjelasannya sangat lengkap banget nih Bu Albin. Jadi untuk teman-teman yang saat ini yang kemarin-kemarin mungkin masih punya ganjelan, aduh ini orang tua saya mungkin punya asuransi, tapi pas waktu klaim agak susah gitu. Nah mungkin Bu Albin saya boleh bertanya sedikit Bu, mungkin mewakili dari teman-teman yang saat ini Bu, biasanya kenapa sih Bu yang itu tuh nggak dibayar Bu oleh perusahaan asuransi Bu? Okay. Salah satunya apa Bu kira-kira Bu?
Salah satunya proses asuransi atau asuransi tidak membayar klaim yang tadi. Ada satu keynotes-nya tuh. Harus dokumennya lengkap dan benar. Jadi semua yang diisi di dalam form, makanya ada formulir yang harus kita lengkapi. Informasinya harus benar. Atau di saat pertama kali kita beli asuransi, kan di dalam kontrak asuransi itu ada namanya buku polis. Buku polis ini ada kalau kita membuat perikatan atau perjanjian, teman-teman hukum pasti tahu nih, kan harus ada niat baik dong, namanya utmost good faith. Jadi di saat kita melakukan perikatan, kita harus declare dong, kondisi kita sekarang ini seperti apa, supaya ada yang namanya di perusahaan asuransi, waktu kita membeli polis asuransi, itu pasti melewati namanya, gampangnya adalah verifikasi gitu ya. Kalau lewat sistem tuh diverifikasi atau namanya di underwrite atau ada namanya seleksi resiko. Jadi biar tahu uang pertanggungannya itu sesuai nggak sih sama si nasabah tersebut. Ada sendiri tuh, nanti bisa kita bahas dalam acara-acara berikutnya ya. Jadi underwriting itu sebelum menerima nasabah itu pasti mereka sudah melakukan seleksi resiko sebelum memutuskan. Jadi kalau dia sama atau jelas dengan kondisi di saat awal, dideklar semuanya, pasti asuransi akan membayarkan. Cukup jelas ya teman-teman ya. Amat sangat jelas Bu Albin. Ini saya yakin teman-teman ya 202 orang yang saat ini hadir bersama kita langsung besok beli asuransi ya kan, sesuai dengan sekali. Udah langsung sadar banget nih gitu kan. Dan mungkin teman-teman pelajar dan mahasiswa Bu Albin udah mulai nih bilang ke orang tuanya, ya menyampaikan ke orang tuanya, Pak, Ma, ayo ini penting banget nih punya asuransi. Aku sudah punya di asuransiin belum? Nah gitu teman-teman ya, bisa langsung gitu kan. Bu Albin, terima kasih sekali Bu untuk penjelasannya sangat luar biasa terkait dengan klaim